Hai Sobat Kaya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Like, berikan komentar dan bagikan channel ini agar kami semakin semangat lagi memberikan Anda konten-konten terbaik dan bermanfaat setiap harinya. Terima kasih atas dukungannya selama ini dan kami doakan agar Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki dan kebahagiaan yang melimpah. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Cara Kaya ID. Mari kita mulai sebuah insight mengenai emiten yang melantai di pasar modal Indonesia, yaitu PT Metrodata Electronics Tbk atau kode sahamnya adalah MTDL. Perlu kami tegaskan bahwa setiap analisa yang kami buat bukanlah bermaksud untuk mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham yang kami bahas di sini. Ini murni hanya untuk menambah pengetahuan kita mengenai PT Metrodata Electronics Tbk atau MTDL. PT Metrodata Electronics Tbk atau perseroan merupakan perusahaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK terdepan di Indonesia yang telah bermitra dengan perusahaan-perusahaan TI kelas dunia selama lebih dari 45 tahun. Perseroan dikenal memiliki portofolio yang komprehensif dalam bidang distribusi perangkat keras dan peranti lunak TI. Perseroan pada saat ini memiliki 3 bisnis utama, yaitu bisnis distribusi yang menangani bidang usaha distribusi kepada dealer, perusahaan solusi TIK, dan e-commerce. Bisnis solusi yang menyediakan solusi lengkap TIK, mulai dari perancangan, implementasi, IT Managed Services, konsultasi dan pelatihan. Bisnis konsultasi yang menawarkan solusi bisnis inovatif untuk transformasi bisnis. Perseroan menawarkan platform bisnis digital, layanan komputasi awam, big data and analytics, aplikasi bisnis, infrastruktur TI hybrid, pengamanan TI, dan banyak teknologi baru lainnya termasuk ekosistem Internet of Things atau IoT dan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu pelanggannya beradaptasi dan bertransformasi di dunia digital. Perseroan adalah satu-satunya perusahaan TIK nasional yang tercatat dan menerima penghargaan bergengsi. Forbes Indonesia Best of the Best 2020, The 50 Best Companies, Majalah Investor Award 2020, Best Listed Company, Electronic Sector, dan Majalah Warta Ekonomi Forbes Indonesia Living Legend Companies Award 2019. Sejalan dengan perkembangan bisnis, Metrodata melakukan terobosan melalui pendirian anak usaha maupun usaha patungan. Secara garis besar, kegiatan perseroan kini dibagi menjadi 5 unit bisnis utama, yakni Bisnis Solusi atau PT Mitra Integrasi Informatika yang menyediakan solusi lengkap mulai dari desain dan blueprint, konsultasi, implementasi, dukungan, pemeliharaan, managed services, dan pelatihan. PT Mitra Integrasi Informatika atau MII merupakan garda terdepan bisnis solusi teknologi informasi komunikasi kelompok usaha Metrodata. Sejak didirikan tanggal 1 Maret 1996, MII secara konsisten memfokuskan pelayanannya bagi pelanggan korporasi pasar enterprise di berbagai sektor industri maupun pasar UKM. MII telah berpartner dengan partner solusi TIK kelas dunia di area hardware, software, dan services. MII menyediakan solusi kepada pelanggan mulai dari tahap desain dan blueprint, konsultasi, implementasi, dukungan, pemeliharaan, managed services, dan pelatihan. Bisnis konsultasi atau PT Soltius Indonesia yang menawarkan keahlian dalam bidang solusi transformasi bisnis dan jasa konsultasi. Soltius didirikan pada tahun 1998 sebagai hasil penggabungan 2 perusahaan yakni IMC dan SDI Technologies. Keduanya memiliki peringkat sangat tinggi di pasar SAP Indonesia. Pada tahun 2008, Soltius Asia Pte Ltd diakuisisi oleh PT Metrodata Electronics Tbk atau perseroan. Soltius Asia Pte Ltd adalah pemilik dari PT Soltius Indonesia atau Soltius Indonesia yang kini menjadi salah satu entitas anak dalam kelompok usaha perseroan. Saat itu, perseroan telah memiliki entitas anak PT Metrodata e-Business yang fokus menangani solusi SAP khususnya segmen usaha kecil dan menengah atau UKM. Bagi perseroan,
Mengakuisisi Soltius Indonesia adalah langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan yang mencakup pasar perusahaan berskala besar. Saat ini, Soltius Indonesia mampu bersaing dengan menawarkan layanan kepada pelanggan di segmen UKM hingga ke perusahaan berskala besar. Bisnis distribusi atau PT Sinex Metro Data Indonesia yang menangani bidang usaha distribusi teknologi informasi komunikasi. PT Sinex Metro Data Indonesia atau SMI, dahulu PT Metro Data E-Business atau MEB, didirikan pada tanggal 23 Mei 2000. Adalah perusahaan joint venture dengan King's Eye Investment Ltd, British Virgin Island, salah satu anak perusahaan Sinex Technology International Corp. Sinex yang dibentuk pada 26 September 2011 fokus dalam distribusi teknologi informasi komunikasi. Sinex adalah perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Taiwan dan merupakan salah satu leading global player di bidang distribusi TIK yang memiliki reputasi internasional yang baik. Bisnis e-commerce atau PT My Icon Technology yang menyediakan produk-produk TIK secara retail dan langsung kepada konsumen selaku pengguna akhir. PT My Icon Technology sebagai unit bisnis modern retail yang memiliki beberapa divisi penjualan seperti direct selling, retail store, dan online store pada tahun 2014 lebih memfokuskan usahanya pada e-commerce setelah sebelumnya fokus pada modern channel. Seiring dengan merek Metro Data yang sudah dikenal oleh publik, Perseroan mengubah nama dua divisi lainnya dengan menyertakan nama Perseroan yaitu Metro Data Store dan Metro Data Online. Perubahan merek tersebut telah meningkatkan jumlah pengunjung yang datang ke situs Perseroan dengan peningkatan lalu lintas mencapai di atas 20 kali jumlah pengunjung rata-rata per bulannya hingga akhir 2014. Business Networking atau PT Paket Systems Indonesia yang menawarkan jasa dan solusi broadband dan networking. PT Paket Systems Indonesia atau PSI yang mulai beroperasi pada tahun 2004 adalah sebuah integrator sistem dan layanan TIK terkemuka di Indonesia yang berfokus pada data center atau virtualization, collaboration, service provider, dan enterprise network, dan solusi information security serta layanan bernilai tambah lainnya. PSI adalah gold partner dari Cisco. Visi PSI adalah untuk menjadi arsitek dan enabler di digital society. Membawa inovasi dan nilai bagi para pemangku kepentingan adalah misinya. Kantor pusat PSI ada di Jakarta dengan jaringan di Surabaya. Dan kalau kita lihat, MTDL mulai melantai di pasar modal Indonesia sejak 9 April 1990 dengan pemegang saham adalah PT Ciputra Corpora sebagai pengendalinya sebesar 35,8%, Hiskak Seka Kusuma sebesar 16,6%, Soekarto Bujung sebesar 7,2%, DB Singapura DCS SA Pangolin sebesar 6,05%, dan masyarakat sebesar 34,1%. Di mana presiden komisarisnya adalah Bapak Chandra Ciputra MBA, sedangkan presiden direkturnya adalah Bapak Susanto Jaya SEMH. Kemudian kalau kita lihat, sahamnya sendiri saat ini saham MTDL diperdagangkan di harga Rp1.575 dengan market capital atau nilai pasar sebesar 3,87 triliun. Dan kalau kita lihat secara fundamental, EPS atau earning per share dari MTDL bertumbuh positif setiap tahun dari tahun 2017 sebesar 101, 2018 sebesar 117, 2019 sebesar 145, dan tahun 2020 sebesar 145. Namun, data 2020 Q4 belum terupdate. Dan salesnya sebesar 10,04 triliun, aset 5,78 triliun, dengan liabilitasnya sebesar 2,47 triliun, equity-nya sebesar 2,29 triliun, dan net profit sebesar 267,6 miliar. Kemudian book value per share-nya adalah sebesar 931, sehingga menghasilkan price book value ratio sebesar 1,69 kali. Kemudian, price earning ratio-nya sebesar 10,84 kali. Kemudian, kalau kita lihat secara profitability, net profit margin-nya sebesar 2,67%,
return on equity sebesar 15,61%, dan return on assets-nya sebesar 6,17%. Sedangkan rasio hutangnya adalah sebesar 107,91%. Dan kalau kita lihat, MTDL sendiri rutin membagikan dividen, yaitu tahun 2018 sebesar Rp10, tahun 2019 sebesar Rp25, dan tahun 2020 sebesar Rp33. Selanjutnya, kita lihat kinerja harga dari MTDL secara bulanan bergerak dari 1.400 sampai dengan 1.620, dan dari 3 tahun terakhir bergerak dari rentang harga 569 sampai dengan 2040. Dan kalau kita analisa secara teknikal, harga saham MTDL saat ini berada di bawah MA5 namun di atas MA20 dan MA50. Garis stokastik dari MACD belum memberi sinyal pasti. Support saham ini berada di 1550 dengan resisten 1685. Kemudian, kita lihat dalam 1 bulan terakhir, investor asing mencatatkan net foreign sales sebesar 2,75 miliar. Demikianlah sekilas analisa singkat dari kami mengenai saham MTDL yang dapat kami sampaikan kepada Anda sebagai bahan analisa bersama. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang perusahaan ini dalam watchlist Anda? Kami serahkan kepada Anda. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Nantikan terus video-video menarik lainnya dari Cara Kaya ID, dan pastikan Anda follow juga Instagram kami di Cara Kaya ID untuk melihat informasi update lainnya. Sampai jumpa!